Shalom, perkenalkan nama saya Boyamin Habib Seran Selipar dengan NIM 21716500062 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ingin membuat video rangkuman pengantar ilmu hukum yang digarap oleh Raden Suroso. Bab 26. Hak. A. Pengertian. Hak disebut juga sebagai hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Dalam kurung, dalam pasal 570 KUH Perdata, tutup kurung. Hak kepemilikan ini terdiri dari dua hak atau kewenangan yang penting, yaitu yang pertama, yang mempunyai berwenang atau berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya. Yang kedua, yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindah tangankan kepunyaan itu. B. Teori-teori tentang hak. Pada abad ke-19, di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak, yaitu yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang berlindung. Yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Yang ketiga, di samping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari Apeldoorn. Menurut Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan. Ini berdasarkan kesusilaan dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Yang kedua, Utrecht. Menurut Utrecht, hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan. Yang ketiga, Lemire. Menurut Lemire, hak adalah hukum yang berupa izin. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum merupakan sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami perubahan sosialisasi penyosialan. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak terjadi apabila terdapat hak yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan. E. Macam-macam hak. Secara umum, hak dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu 1. Hak mutlak. Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum. Hak mutlak ini dibagi menjadi beberapa bagian yang meliputi A. Hak pokok atau dasar manusia atau asasi, yaitu hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia yang disebabkan hal oleh suatu berdasarkan hukum yang kelahirannya secara langsung menimbulkan hak-hak itu. Contohnya, pada pasal UUDS 1950. B. Hak publik absolut. Contohnya, hak bangsa atas kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Sebagian dari hak privat atau keperdataan. Sebagian dari hak privat ini meliputi hak pribadi manusia, yaitu hak atas dirinya yang oleh hukum diberikan kepada manusia. Contohnya terletak pada pasal 1370 KUH Perdata. Keluarga absolut, yaitu hak yang ditimbulkan karena hubungan antar anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Hak keluarga ini ada beberapa macam, yaitu hak pengampunan, hak material suami istri, hak perwakilan, dan hak atas kekayaan. Yang kedua, hak relatif atau nisbi. Hak relatif adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak relatif dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, hak publik relatif. Yang kedua, hak keluarga relatif. Yang ketiga, hak kekayaan relatif. Bab 27. Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. 1. Pengertian. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan A. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
Yang kedua, pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya. Sebab dapat terjadi secara A. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, yang dapat terjadi antara lain ditulis sendiri, ditulis pejabat tertentu dan ditandatangani oleh pejabat itu. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan. Misalnya, sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan timbal balik. B. Bukan perbuatan hukum. Yang bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. 1. Perbuatan hukum yang tidak dilarang hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contoh A. Zaak waar neming. Ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. B. Overschedule battling. Ialah yang membayar hutang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai hutang yang sebenarnya tidak. Untuk diatur oleh pasal 1359 KUH Perdata. Kedua, perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. C. Akibat hukum. Satu pengertian. Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh, membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa. Yang kedua, wujud dari akibat hukum. Akibat hukum dapat berwujud sebagai lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Bab ke-28. Masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. C. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong agar manusia lebih hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh 1. Kebutuhan biologis, seperti masyarakat, keluarga, dan perkumpulan koperasi konsumsi. Yang kedua, persamaan nasib, seperti organisasi pengusaha kecil, koperasi produksi, perkumpulan pengrajin anyam-anyaman, dan serikat buruh. Yang ketiga, persamaan kepentingan, seperti organisasi negara dan organisasi pengusaha dalam memasarkan barang dan produksinya. 4. Persamaan ideologi, seperti negara-negara yang sama asas dan dasarnya membentuk federasi, partai politik, dan organisasi massa. Yang kelima, persamaan tujuan, seperti sama kehendak perdamaian dunia dan anti kekerasan dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor ekonomis atau untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, faktor biologis untuk mengadakan keturunan. Yang ketiga, faktor keamanan untuk menyelamatkan dari segala serangan atau mara bahaya. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Yang pertama, menurut dasar pembentukannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu, contoh perkumpulan olahraga. B. Masyarakat yang teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak dengan sengaja terbentuk, tapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan, contoh
penonton pertandingan sepak bola. C. Masyarakat yang tidak teratur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Contoh, sekelompok manusia membaca surat kabar di tempat umum. Yang kedua, menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggota masyarakat. A. Masyarakat paguyuban, yaitu masyarakat antara anggota satu dengan lainnya memiliki hubungan pribadi, sehingga menimbulkan ikatan batin. Contoh, perkumpulan kematian. B. Masyarakat patembayan, yaitu masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya dan mendapat keuntungan material. Contoh, yayasan. Yang ketiga, menurut dasar perikehidupannya atau kebudayaannya. A. Masyarakat primitif dan modern. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang hidup serba sederhana, sedangkan masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah lebih maju dibanding dengan masyarakat yang primitif mengenai segalanya. B. Masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama di desa, sedangkan masyarakat kita adalah sekelompok orang yang hidup bersama di kota. C. Masyarakat teritorial. Masyarakat teritorial adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu. D. Masyarakat genealogis. Masyarakat genealogis adalah masyarakat yang anggotanya ada pertalian darah. E. Masyarakat teritorial genealogis. Masyarakat teritorial genealogis adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu. 4. Menurut hubungan keluarga. A. Keluarga inti, yaitu yang anggotanya hanya terdiri atas suami, istri, dan anaknya. B. Keluarga luas, yaitu yang anggotanya lebih luas dari keluarga inti, terdiri atas orang tua, saudara sekandang, saudara sepupu, paman, bibi, dan yang lainnya. C. Suku bangsa. D. Bangsa. Bagian 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29. Antropologi hukum. A. Pengertian. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sketsa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. B. Sejarah singkat. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19, sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. C. Antropologi dan hukum. Antropologi hukum yaitu mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya sehingga segala kehidupan dibicarakan. Pada dasarnya, studi antropologi terdapat hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. A. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik, ekonomi, dan agamanya, dan juga dalam kerangka struktur sosial dan hubungan-hubungan antar orang dalam kelompok. B. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terdapat prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. C. Pada gilirannya, prosedur-prosedur akan menjadi penting manakala penelitian diputuskan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan. D. Terdapat dua tugas terpisah tetapi berhubungannya perlu digarap, yaitu yang satu adalah hukum memastikan kategori-kategori kognitif yang dipakai oleh rakyat yang sistem masyarakatnya diselidiki untuk mengemukakan ide-ide mereka. Tugas yang lain adalah menghendaki diterjemahkannya kategori-kategori ini ke dalam sarana komunikasi yang dipakai. Bab 30. Sosiologi hukum. A. Pengertian. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial
dengan gejala sosial lainnya. Studi hukum secara sosiologis mempunyai beberapa karakteristik, yaitu 1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesasihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasaran sosiologi hukum ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31. Psikologi hukum. A. Pengertian. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah hukum juga mempunyai kegunaan. 1. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Yang kedua, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Yang ketiga, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Yang keempat, sejarah hukum akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. 5. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab 33. Perbandingan hukum. A. Pendahuluan. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Yang kedua, dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Perbandingan hukum mempunyai arti yang sangat penting di dalam praktik, antara lain sebagai metode perbandingan. Perbandingan hukum dipergunakan untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional. Perbandingan penegak hukum seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menunaikan tugasnya memerlukan peranan perbandingan hukum. Ilmu perbandingan hukum diwajibkan masuk dalam kurikulum sebuah fakultas hukum. C. Bahwa tidak mungkin ada suatu sistem hukum yang sempurna dan berlaku secara universal. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti. Antara lain, A. Dari segi kata perbandingan, maka perbandingan hukum yaitu mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih. Dan dalam hal ini, yang dibandingkan adalah hukum. B. Dari segi permasalahannya, perbandingan hukum dapat dibagi dalam: yang pertama, perbandingan hukum umum, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membandingkan hukum dari berbagai negara, golongan, warga negara, pada zaman tertentu secara keseluruhan. Yang kedua, perbandingan hukum khusus, yaitu hukum yang membandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada suatu zaman tertentu. C. Dari sifatnya dapat dibagi menjadi: yang pertama, hukum bersifat vertikal, yaitu apabila yang diperbandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu dan pada waktu tertentu pula. Yang kedua, hukum bersifat horizontal, yaitu apabila yang diperbandingkan adalah lembaga hukum suatu daerah atau negara dengan lembaga hukum daerah atau negara lainnya. Tujuan daripada perbandingan hukum. Main dalam hukumnya, Villette Communities, dan Pollack dalam bukunya The Histories of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Sedangkan Randall mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing dan usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing.
dalam rangka pembaruan hukum. Di samping itu, dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Hukum tahun 1990, muncul gagasan bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk tercapainya perundang-undangan yang bersifat umum. D. Fungsi daripada perbandingan hukum. 1. Perbandingan teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena A. Melalui perbandingan hukum, dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam kaidah-kaidah, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya. B. Melalui perbandingan hukum, dapat diketahui bahwa sistem hukum yang sama sekali berbeda dapat diperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. C. Bahwa dalam melakukan perbandingan hukum, dapat terarah ke bidang hukum lainnya. 2. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaatnya bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Yang ketiga, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. A. Melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum, nasional maupun internasional. B. Perbandingan hukum membuka mata kita untuk menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. C. Perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum, bagi praktik hukum, dan bagi pembinaan hukum. D. Melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum. E. Perbandingan hukum membantu para penegak hukum, notaris wasit, badan legislatif, dan eksekutif dalam menyelesaikan tugasnya. F. Dengan diterapkannya perbandingan hukum bersama-sama dengan perkembangan filsafat hukum, sosiologi, hukum, dan sejarah hukum, lebih-lebih dengan dilatar belakanginya pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi, dapat tersusun hukum baru yang tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. G. Dengan diintensifikasikan pengusahaan perbandingan hukum, Indonesia dapat melahirkan sarjana-sarjana perencanaan hukum yang tangguh serta dapat diandalkan. H. Sarjana hukum tidak dapat berevolusi. E. Manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat daripada perbandingan hukum dapat dibagi dalam yang satu, manfaat ilmiah. Kita dapat menemukan adanya unsur-unsur persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. Kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut, dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. 2. Manfaat praktis. Manfaat praktis daripada perbandingan hukum adalah A. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. B. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. C. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. D. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Yang ketiga, manfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat nasional maupun internasional. Contoh kerjasama internasional: A. IMF atau International Monetary Fund. B. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. C. ADB atau Asian Development Bank. Yang keempat, manfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Adanya spesialisasi yang menyebabkan negara-negara itu tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warganya, sehingga memerlukan bantuan negara lain atau otarki. Hubungan serta pergaulan tersebut diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Yang kelima, manfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Dengan mengetahui keadaan hukum, kita menemukan perspektif-perspektif yang menyangkut perkembangan hukum
kita yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. Yang keenam, manfaat bagi pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara salah satu warga negara dengan warga negara lain dalam bidang hukum perdata. Dalam hal ini, perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut. Karena dapat memberikan pengetahuan secara perbandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut. Sekian video rangkuman dari saya. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua.